Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sadam Nasrun atau biasa dipanggil Sadam. Sekarang saya sedang berkuliah di Politeknik Negeri Banjarmasin di program studi alat berat dan sekarang sedang berada di semester 3. Di video kali ini di mata kuliah Intermediate Engine System, saya akan membahas salah satu topik yang mana topik ini berkaitan dengan bagaimana prinsip kerja dari mesin diesel. Di prinsip kerja mesin diesel ini ada beberapa nantinya yang akan saya uraikan kepada teman-teman semuanya, sehingga kita dapat mengetahui dari awal dan juga dari akhir bagaimana sih dari prinsip kerja diesel engine itu sendiri. Yang pertama yaitu berkaitan dengan definisi engine-nya. Dan yang kedua yaitu tentang bagaimana komponen dasar nanti di ruang bakar. Kemudian yang ketiga ada apa sih perbedaan dari diesel engine dan petrol engine. Dan yang keempat ada prinsip kerja diesel engine 4 langkah. Kemudian yang terakhir nanti adanya kondisi operasi dari diesel engine itu sendiri. Baik, yang pertama kita masuk kepada definisi engine. Apa sih engine itu? Maka di sini kalau di gambarnya teman-teman bisa lihat, inilah gambar dari engine pada alat berat. Tapi fungsi engine ini secara umum adalah suatu alat yang mana alat ini memiliki kemampuan untuk merubah energi panas yang ada pada bahan bakar menjadi energi gerak. Jadi konsep dasarnya yaitu energi panas pada bahan bakar diubah menjadi energi gerak. Maka dalam praktek kehidupan sehari-hari, jika teman-teman semua memperhatikan atau punya sepeda motor misalnya, itu kan sepeda motor itu ada engine-nya atau mesinnya gitu. Ada suatu kondisi juga ketika engine sepeda motor itu rusak. Apa yang terjadi? Ketika engine sepeda motor itu rusak, entah itu karena jarang diganti oli misalnya, atau tidak pernah di servis misalnya, maka akan menyebabkan engine itu suatu kendaraan itu atau motor itu nggak bisa gerak gitu. Karena inilah inti dari engine itu sendiri, di mana engine ini akan merubah energi panas nantinya yang dimiliki oleh bahan bakar. Contoh bahan bakar itu kalau dalam sehari-hari ada Pertalite misalnya kan. Kemudian ada bensin, ada misalnya Pertamax misalnya. Maka kalau engine itu rusak, maka engine artinya itu nggak bisa lagi merubah energi panas pada bahan bakar itu menjadi energi gerak. Artinya suatu kendaraan yang sepeda motor itu pasti nggak bisa gerak sama sekali. Kemudian selanjutnya teman-teman, ada beberapa komponen dasar pada ruang bakar. Nah, di dalam ruang bakar inilah tempat terjadinya proses pembakaran, di mana di sini ada bermacam-macam komponen. Di antaranya yang pertama yaitu silinder liner. Silinder liner teman-teman lihat di sini yaitu berada nomor 1, itu adalah tempat terjadinya proses pembakaran. Di seputar sini, di area dalam sini adalah tempat terjadinya proses pembakaran. Kemudian yang kedua ada piston. Nah, piston inilah yang berfungsi sebagai penyekat di dalam ruang bakar. Artinya piston ini nanti bergerak ke atas, ke bawah, akan menyebabkan terjadinya nanti suatu gerakan yang dapat menghasilkan tenaga. Kemudian ada intake valve. Teman-teman lihat ada di nomor 3 ini, intake valve ini yaitu yang adanya di sini. Maka intake valve inilah nantinya yang akan menjadi tempat masuknya udara masuk, udara bersih dari luar masuk melalui intake valve. Kemudian yang keempat ada exhaust valve di sini. Fungsinya yaitu nantinya tempat keluarnya, tadi intake tempat masuknya, maka exhaust valve ini artinya tempat keluarnya udara hasil dari pembakaran. Setelah terjadi beberapa proses di sini, maka udaranya tadi akan dikeluarkan lagi melalui exhaust valve. Kemudian yang kelima ada cylinder head. Maka cylinder head teman-teman lihat ini posisinya berada di sini. Maka inilah tempat dudukan atau tempat letaknya itu intake valve dan juga exhaust valve. Teman-teman bisa lihat di sini posisi dari cylinder head.
Baik, selanjutnya kita akan membahas perbedaan engine diesel dan juga petrol engine. Untuk perbedaannya itu kita melihat dari bagaimana pemasukan bahan bakar itu ke silinder. Diesel engine, kalau kita tanya bagaimana cara pemasukannya, maka diesel engine ini menggunakan injektor atau biasanya yaitu injektor nozzle. Sedangkan petrol engine atau biasanya juga kita sebut dengan gasoline engine atau motor bensin itu menggunakan karburator. Kemudian di mana prosesnya terjadi? Diesel engine proses pembakarannya terjadi di ruang bakar, sedangkan petrol engine atau gasoline engine atau motor bensin itu biasanya terjadi di manifold atau inlet port. Kemudian kapan terjadi? Kalau diesel engine itu terjadi ketika langkah kompresi, sedangkan petrol engine atau gasoline engine itu selama langkah induksi. Kemudian ini ada compression rasionya, kemudian ada compression pressure-nya, ada compression temperaturnya, yang mana diesel engine ada di suhu 425 sampai 550 derajat Celcius, sedangkan petrol engine atau gasoline engine hanya sampai di suhu 250 derajat Celcius. Kemudian pada saat pembakarannya apa saja yang dibakar? Kalau di diesel engine ini yang dibakar adalah panas dari udara yang bertekanan, sedangkan dari petrol engine adalah electric spark. Kemudian RPM maksimumnya di diesel engine ini RPM maksimumnya itu sampai 2000 sampai 400 RPM, sedangkan dari petrol engine atau gasoline engine itu mencapai 4000 sampai 7500 RPM. Kemudian untuk torsinya itu di diesel engine ini sedikit bervariasi selama range kecepatannya, sedangkan di petrol engine banyak bervariasi selama range kecepatannya. Kemudian untuk thermal efisiensinya ada 35 sampai 40 derajat, sedangkan petrol atau gasoline engine ini 25 sampai 30 derajat. Untuk kandungan CO rata-rata pada gas buang 0,1 sampai 0,2%, sedangkan petrol engine sampai dengan 4%. Untuk kontrol kecepatannya itu diesel engine ini hanya bahan bakar saja. Sedangkan untuk petrol atau gasoline engine volume campuran udara plus campuran bahan bakar. Nah, untuk bahasan selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip kerja dari diesel engine 4 langkah. Jika kita lihat dari bagaimana prinsip kerja diesel 4 langkah itu sendiri, maka secara umum nantinya akan ada 4 tahapan agar suatu engine itu dapat bergerak gitu. Yang pertama disebut dengan langkah pemasukan atau disebut dengan intake stroke. Kemudian yang kedua ada langkah kompresi atau disebut dengan compression stroke. Kemudian yang ketiga ada langkah kerja atau disebut dengan power stroke. Kemudian yang terakhir ada langkah pembuangan atau pembilasan atau biasa kita sebut dengan exhaust stroke. Maka untuk menghasilkan 4 langkah ini, 1 kali kerja ini, maka akan dibutuhkan 4 langkah piston dan juga 2 kali putaran dari crankshaft. Apa saja keunggulan dari mesin diesel engine 4 langkah ini? Maka di sini jika kita lihat dari tingkat efisiensinya juga tinggi, pembakarannya juga akan lebih sempurna, kemudian umur komponennya akan lebih panjang juga. Kemudian yang keempat, pemakaian bahan bakar yang lebih hemat, kemudian gas buangnya bersih, dan juga terakhir suara engine-nya relatif lebih halus. Oke, sekarang kita bahas tentang langkah pemasukan atau kita sebut dengan intake stroke. Nah, teman-teman lihat di gambar di samping ini. Di sini sebelum saya menjelaskan gambar ini, saya ingin memberitahu dulu apa saja penjelasan tentang gambar ini. Yang pertama ada TDC, top dead center, atau biasa juga dikenal dengan titik mati atas. Kemudian di sini ada BDC atau bottom dead center, atau biasa disebut dengan titik mati bawah gitu ya. Nah, TDC tadi apa itu TDC? TDC-nya itu artinya top dead center itu suatu silinder itu posisinya itu berada di atas atau top gitu. Di atas itu disebut dengan top dead center. Kemudian BDC, bottom dead center. Itu artinya ketika
posisi dari piston ini berada di bawah atau di bottom gitu. Itulah penjelasan dari TDC dan juga BDC. Baik, untuk langkah pemasukan itu sendiri. Kapan dimulainya? Yaitu ketika intake valve. Di sini kita lihat intake valve ini membuka secara bertahap. Kapan itu membukanya? Sebelum piston ini mencapai top dead center. Artinya piston berada ke sini, maka top intake ini membuka secara bertahap. Kemudian bagaimana selanjutnya? Kemudian karena intake ini terbuka, maka otomatis udara bersih ini akan terhisap. Karena tadi sudah kita jelaskan, intake valve ini fungsinya yaitu menghisap udara. Maka akan menghisap udara bersih dari luar, yang mana udara bersih tersebut akan mendorong dari piston ini menuju ke bottom dead center. Artinya secara bertahap udara bersih inilah yang nantinya akan mendorong piston ini menuju ke bottom dead center. Nah, udara bersih yang letaknya ada di sini tadi, jika kita perhatikan ini ada di akhir langkah pemasukannya, digambar di sebelah sini. Nah, udara bersih yang ada di sini bisa kita sebut dengan efisiensi volumetrik atau jumlah udara yang masuk ke dalam silinder. Maka inilah proses atau intinya dari bagaimana intake stroke atau pemasukan udara itu bisa terjadi. Kemudian selanjutnya kita ada langkah kompresi ya. Nah, bagaimana penjelasan langkah kompresi? Nah, teman-teman perhatikan di gambar di sini ya. Bagaimana tadi awalnya itu ketika langkah kompresi, piston itu tadi kan letaknya itu berada di bawah gitu kan. Di bawah, setelah langkah intake udara masuk kan, piston itu ada di bottom dead center. Maka udaranya ini ketika langkah kompresi, maka piston yang awalnya berada di bawah tadi atau bottom dead center akan secara berangsur-angsur menuju ke top dead center. Artinya ke atas. Nah, apa yang terjadi ketika piston itu berada di atas? Maka yang terjadi yaitu udara bersih tadi yang ada di sini akan termapatkan atau ditekan gitu kan, karena dari posisinya tadi di sini kan, terus secara bertahap naik ke atas, maka udara tadi akan terkumpul di sini. Maka inilah yang terjadi ketika langkah kompresi. Maka apa yang terjadi ketika udara di sini bertumpuk gitu? Maka di sini akan menjadi panas yang luar biasa. Biasanya suhu panas ini mencapai 1000 derajat Fahrenheit. Maka karena temperatur udara pada posisi ini sudah sangat tinggi, maka bahan bakar yang diinjeksikan di sini akan terbakar sendiri di sini. Maka proses pembakaran berakhir di dalam silinder pada posisi setelah TDC. Nah, kemudian kita lanjut ke langkah usaha atau power stroke. Langkah usaha atau power stroke tadi, ketika akhir dari langkah kompresi kan tadi di sini udaranya berkumpul di sini kemudian terbakar. Maka ketika terjadinya langkah usaha ini, bahan bakar yang tadinya terbakar dengan sempurna, tekanan di ruang bakar ini akan sangat tinggi karena pada saat tersebut intake dan juga exhaust valve ini sama-sama tertutup tadi. Pada saat tadi langkah kompresi kan, tadi lupa juga langkah kompresi intake dan exhaustnya itu sama-sama tertutup sehingga nggak ada satupun yang dapat keluar gitu. Jadi di sini sangat panas, tekanannya tinggi, maka akan mendorong akhirnya piston ini bergerak ke BDC atau bottom dead center. Nah, peristiwa inilah yang ketika dari di sini udara yang terbakar, tidak ada satupun yang udaranya yang keluar, maka disinilah terjadinya yaitu langkah usaha. Maka suhu di sini itu biasa mencapai dengan 3000 derajat Fahrenheit. Kemudian langkah pembuangan langkah pembuangan ini kan artinya langkah akhir kerja dari
dari sebuah engine diesel. Artinya ketika tadi sudah langkah usaha, maka kemudian akan exhaust valve yang berada di sini akan membuka, sehingga terjadi dari top dead center tadi ada udara hasil pembakarannya yang berada di ruang bakar akan didorong oleh piston lagi ke atas. Pistonnya mendorong ke atas, kemudian udaranya itu akan keluar menuju exhaust valve. Pada saat terdorong keluar, temperatur di sini mencapai 600 sampai 1100 dari Fahrenheit. Maka inilah 4 penjelasan dari 4 langkah engine diesel, yang mana siklus ini terjadi secara terus-menerus atau berkesinambungan. Ilustrasinya jika bisa teman-teman lihat di sini ya, derajat dari ketika inletnya itu terbuka, tertutup, kemudian close exhaustnya itu tertutup dan juga terbuka. Maka inilah yang terus bergerak sehingga terus menghasilkan langkah-langkah. Baik, selanjutnya kita membahas tentang kondisi operasi diesel engine. Ada beberapa kondisi dari operasi dari diesel engine itu sendiri. Yang pertama ada low idle, yang gambarnya teman-teman bisa lihat bagaimana RPM-nya ini berada di bawah, artinya kecepatan terendah engine tanpa beban. Kemudian ada yang kedua ada high idle, artinya engine dengan RPM tertinggi tanpa beban. Kemudian ada rapid speed, artinya yaitu RPM ini beroperasi dengan beban penuh, artinya suatu engine ini ditimpakan dengan beban yang penuh. Semua engine ini juga diberikan tentang rating kecepatan yang disebut full load pada rated speed. Jadi di rated speed ini ada yang namanya disebut full loadnya. Kemudian ada overspeed, di mana engine ini beroperasi dengan terlalu cepat gitu ya. Maka ya terkadang engine beroperasi sedemikian rupa sehingga RPM dipaksa melebihi batas dari high idle-nya. Yang idealnya itu hanya harus kecepatannya itu di high idle, maka dipaksa dengan kecepatan yang penuh, maka akan menyebabkan overspeed, maka ini akan menyebabkan kerusakan total pada engine dan harus dihindari. Kemudian ada lag itu kondisi tidak ada lagi penambahan bahan bakar, sehingga governor ini nggak mampu lagi menghasilkan horsepower yang dibutuhkan atau disebut dengan istilah lag. Mungkin disinilah yang ada namanya governor dan juga ECM. Di saat lag ini, apa itu governor dan ECM? Ini juga akan memungkinkan memberikan bahan bakar yang maksimum. Artinya itu dia memberikan bahan bakar maksimum, namun juga beban yang diterima engine sangat tinggi sehingga mampu untuk menurunkan kecepatan engine. Kemudian terakhir kesimpulan dari bahasan kita pada kesempatan ini, yaitu yang pertama, engine diesel patrol engine atau biasa disebut dengan gasoline engine atau motor diesel itu memiliki banyak perbedaan. Di antara perbedaannya itu dalam memasukkan bahan bakarnya, motor engine diesel pada umumnya sudah menggunakan injektor nozzle, sedangkan patrol engine atau gasoline engine ini masih menggunakan karburator. Kemudian dalam prinsipnya diesel engine ini ada beberapa langkah kerjanya. Yang pertama ada langkah langkah pemasukan atau intake stroke. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan langkah kompresi atau compression stroke. Kemudian yang ketiga ada langkah usaha dan power atau disebut dengan power stroke. Kemudian yang terakhir ada langkah pembuangan yang disebut dengan exhaust stroke. Di mana tadi juga untuk menghasilkan satu kerja itu maka dibutuhkan itu 4 langkah piston dan juga 1 kali putaran crankshaft sebagaimana telah kita jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga yaitu kesimpulannya, pada saat engine tadi beroperasi dalam beberapa kondisi. Apa saja kondisi engine itu? Ada low idle tadi, ada high idle, ada rated speed, ada overspeed, ada lag. Maka di sini tadi yang sedikit kita singgung, maka governor itu berperan dalam mengontrol kecepatan engine dengan cara mengembalikan jumlah bahan bakarnya yang diberikan sehingga kecepatan mesin dapat dipertahankan tetap stabil tanpa tergantung posisi pembebanan. Maka bermacam-macam kondisi ini telah kita jelaskan tadi. Semua itu saja mungkin teman-teman semuanya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini juga bermanfaat bagi kita semua.
Dan juga jika ada pertanyaan mungkin seputar tentang prinsip kerja mesin diesel atau yang belum saya jelaskan tadi, bisa teman-teman tulis di komentar, dan nantinya insya Allah akan saya jawab, atau bisa lewat email nantinya yang saya akan cantumkan juga di deskripsi video ini. Itu saja video pada kesempatan kali ini. Jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.